Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Evelina dengan NIM 2353030111108 dengan absen 12. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelembagaan desa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi kelembagaan desa ini sendiri, yaitu kelembagaan desa ini merupakan struktur organisasi dan sistem yang ada di tingkat desa untuk mengatur, mengelola, dan melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Nah, lembaga-lembaga ini mencakup perangkat desa seperti kepala desa, badan permusyawaratan desa atau BPD, dan lembaga adat serta organisasi masyarakat yang lain yang berperan dalam pembangunan desa itu sendiri. Nah, kelembagaan desa ini berfungsi untuk mendukung proses demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya desa, serta memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif di tingkat lokal. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari lembaga dan organisasi ini? Jadi, lembaga dan organisasi memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan tujuan. Jadi, lembaga yang pertama saya akan menjelaskan mengenai lembaga ini dulu. Lembaga dalam strukturnya, lembaga lebih cenderung memiliki struktur hierarki yang memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. Dan kemudian yang kedua, dalam kegiatannya, lembaga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi langsung dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tujuan dari lembaga ini lebih luas ya teman-teman, yaitu untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Nah, sedangkan kita bisa lihat di organisasi sangat berbeda dengan lembaga, meskipun ya mungkin tidak jauh berbeda dari lembaga, tapi organisasi dalam strukturnya, organisasi ini lebih fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Dan tujuan dari organisasi ini lebih spesifik dan berorientasi pada capaian tugas organisasi. Kemudian terdapat jenis lembaga di desa, yaitu yang pertama pemerintah desa, yaitu pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama-sama dengan badan permusyawaratan desa, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Nah, kedudukan pemerintah desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat desa. Nah, pemerintah desa ini terdiri dari kepala desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa selaku pembantu tugas-tugas kepala desa. Kemudian perangkat desa ini merupakan unsur yang terdiri dari yang pertama ada unsur staf, yaitu sekretariat desa, kemudian unsur lini, pelaksanaan teknis lapangan, dan unsur kewilayahan, yaitu para kepala dusun. Kemudian jenis yang kedua ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Dan keanggotaan BPD ini merupakan keterwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Kemudian jenis yang ketiga, lembaga kemasyarakatan desa. Jadi lembaga kemasyarakatan desa ini merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Jadi lembaga kemasyarakatan desa ini mempunyai fungsi ya teman-teman, yaitu menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat juga, serta itu meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Kemudian jenis yang keempat yaitu lembaga adat. Jadi lembaga adat ini merupakan lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Jadi lembaga adat ini mempunyai tugas yaitu membantu pemerintahan desa dan mungkin bisa disebut sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa itu sendiri. Kemudian yang kelima, terdapat jenis kerjasama antar desa, yaitu kerjasama antar desa bisa meliputi seperti pengembangan usaha
usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing, dan kegiatan kemasyarakatan, kemudian pelayanan, pembangunan desa, dan pemberdayaan antar desa. Kemudian yang keenam, terdapat jenis badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini dikelola dengan semangat dan kekeluargaan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Jadi hasil usaha BUMDes, bisa disebut BUMDes, ini digunakan untuk yaitu seperti pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir. Kemudian saya akan memberikan contoh salah satu desa beserta kegiatan atau program di lembaganya. Saya akan memberikan contoh yaitu pada Badan Usaha Milik Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah. Jadi BUMDes Ponggok di Klaten ini merupakan lembaga desa yang mengelola sumber daya lokal untuk memajukan perekonomian masyarakat dengan fokus utama pada pengelolaan wisata air Umbul Ponggok. Jadi desa ini memanfaatkan potensi sumber mata air alami sebagai daya tarik wisata. Nah, selain itu BUMDes juga menjalankan program ekowisata yang bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem dan lingkungan. Badan Usaha Milik Desa Ponggok Klaten, Jawa Tengah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha yang berkelanjutan. Nah, keberhasilannya ini kita bisa melihat yaitu terletak pada pengelolaan sektor wisata air, khususnya Umbul Ponggok, sebuah objek wisata berbasis sumber mata air alami yang menarik banyak pengunjung. Selain itu, BUMDes juga menjalankan program ekowisata untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber air di desa tersebut, yaitu menjadikannya contoh keberhasilan pengelolaan potensi lokal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.